aktor laga Jackie Chan yang cukup dikenal oleh generasi zaman dulu dengan berbagai parkour akrobatiknya. Dia pernah berkata bahwa saya itu membenci kekerasan. Jadi ada sebuah dilema begitu karena dia bermain film, ada komedinya, ada fight-nya, berkelahinya begitu. Tapi ternyata dia membenci kekerasan, dan sebenarnya kalau kita melihat dengan detail lagi film-filmnya dia tidak suka hal-hal yang berhubungan senjata gitu ya. Jadi dia akan membela diri kalau harus membela diri, dan dia tidak akan mulai duluan. Jadi kira-kira cocok gitu ya. Cuman kadang-kadang orang melihat ada sebuah dilema yang dihadapinya, dan dilema ini membuat seseorang bingung untuk membuat pilihan apa yang mesti dibuat. Ini menjadi apa ya, semacam pergumulan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita dihadapkan pada berbagai dilema, bahwa itu hal yang sederhana maupun kompleks, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Sehingga ya kecil atau besar gitu ya, kita pasti punya dilema, dan ketika kita memutuskan, kita bisa memilih dengan bijak. Banyak orang bertanya gitu ya, mana yang lebih baik gitu ya, antara jurusan teknik gitu ya, engineering, atau jurusan matematika. Mungkin gitu ya, penanya itu menghadapi dilema gitu ya, karena bisa jadi gitu ya, ini menjadi sebuah dilema untuk beberapa orang. Karena kadang begini, untuk melihat gitu ya, ini dilema atau enggak, kadang-kadang kita bisa menggunakan tes sederhana. Misalnya ada dua pilihan begitu, sudah milih pilihan yang pertama gitu ya, dipikir-pikir lagi, terus rasanya kok pilihan yang lain kok lebih menjanjikan, lebih menarik, lebih atraktif gitu. Terus pindah ke pilihan kedua, ditinggal pilihan pertama. Terus dipikir lagi, sebentar, kayaknya pilihan yang pertama kok juga menarik ya gitu. Jadi ketika Anda dihadapkan pada situasi seperti ini, maka sepertinya Anda itu sudah masuk di dalam situasi yang namanya dilema tadi. Dan ketika kita bicara tentang memilih jurusan untuk kuliah setelah lulus SMA misalnya, maka misalnya pilihan antara mana lebih baik, antara teknik dan matematika gitu ya, itu bisa bingung seperti itu. Makanya saya pernah menyatakan bahwa terkadang memilih jurusan itu gitu ya, itu lebih sulit daripada memilih pacar. Nanti cek videonya ya, saya sudah bahas tentang hal ini terkait dengan memilih jurusan. Tetapi memang itu adalah pergumulan yang dihadapi banyak calon mahasiswa ketika mereka mulai untuk mesti menetapkan pilihan mana di mana mereka akan mengembangkan bidang yang akan ditempuhnya nanti. Secara umum bidang teknik itu sangat didukung oleh matematika karena memang menggunakan banyak perhitungan dengan berbagai perhitungan yang bisa dibilang cukup kompleks. Maka sebenarnya matematika itu menjadi bagian apa ya, yang diaplikasikan di dalam bidang teknik. Oleh karena itu muncullah di dalam pembelajaran matematika yang disebut sebagai matematika teknik, atau yang dikenal di dunia internasional sebagai engineering mathematics. Jadi ide besarnya adalah bagaimana mengaplikasikan matematika itu di dalam berbagai bidang teknik. Jadi misalnya di bidang teknik itu gitu ya, matematika itu dipakai untuk menghitung, mensimulasikan kekuatan kelenturan kayu, kelenturan pelat baja misalnya dengan metode yang namanya finite element. Kemudian kalau kita bicara mengenai bidang teknik mesin juga digunakan terkait dengan rambatan panas misalnya, atau rambatan getaran yang digunakan juga untuk memeriksa porositas sebuah pelat atau ingot. Kalau di dalam bidang computer science, matematika banyak diaplikasikan terkait dengan machine learning, terkait dengan pengolahan data, signal processing, itu juga banyak menggunakan matematika. Dan bidang teknik itu memang menjadi salah satu cara untuk mengaplikasikan matematika tadi.
Jadi kalau kita bicara tentang bidang teknik dan matematika, maka bidang teknik itu menggunakan matematika sebagai salah satu inti pembelajaran karena digunakan secara khusus di dalam berbagai macam perhitungan yang ada. Matematika sendiri sebagai cabang ilmu gitu ya, yang terus dikembangkan, itu sebenarnya berkutat pada pengembangan yang sisinya lebih ke arah teoritis, beberapa fokus gitu ya pada pembuktian berbagai teori yang ada. Jadi ada cukup banyak teori-teori matematika yang dipelajari, yang disampaikan, kemudian dipelajari, kemudian dibuktikan kebenarannya, dibuktikan validitasnya, itu divalidasi. Kemudian setelah itu terbukti benar, maka orang mulai memikirkan gitu ya, bagaimana membawa teori ini di dalam ranah aplikasi. Karena banyak orang mengatakan teori itu gak penting gitu ya, yang penting prakteknya. Tetapi kita perlu melihat bahwa ada begitu banyak hal yang sudah diaplikasikan, tetapi tetap saja orang mengatakan bahwa teori tidak penting karena sebenarnya aplikasi itu diturunkan dari teori yang sudah ada. Dan apakah aplikasinya ada selalu di bidang teknik gitu ya? Maka sebenarnya saya mengatakan aplikasi matematika itu tidak hanya dalam bidang teknik gitu ya. Saya pernah membaca sebuah buku statistik yang ditulis oleh orang yang S1-nya, seingat saya S1 ini di bidang seni, dance gitu. Kemudian dia mengambil S2 di bidang matematika dan kemudian dia mengambil S3 di bidang statistik. Dan dia mengatakan bahwa dia mengaplikasikan model matematika itu untuk merancang gerakan art untuk dance sebagainya. Jadi aplikasinya itu tidak hanya di bidang teknis saja. Saya menganggap para penyuka matematika itu seharusnya dia pernah nonton sebuah film biografi dia berjudul Beautiful Mind. Ini mengisahkan perjalanan hidup seorang peraih Nobel Matematika di bidang ekonomi. Ya, Anda tidak salah dengar gitu ya. Peraih Nobel Matematika untuk bidang ekonomi bernama John Nash. Dan sangat menarik kehidupannya gitu ya. Dia memang menggilai matematika. Jadi banyak hal dia coba modelkan dengan matematika. Termasuk ketika dia melihat pergerakan burung dara yang makan gitu ya, dia menggilai matematika. Oleh karena itu tidak heran gitu ya, kemudian dia memang menemukan teori equilibrium yang diterapkan di bidang ekonomi. Sempat gila juga gitu ya, sempat mengalami obsesi sebagai pemecah kode angka yang natural gitu ya. Jadi kalau sekarang ini pemecah kode itu mereka menggunakan komputer, dia ini bisa memecahkan kode secara natural hanya menggunakan model pola yang diamatinya. Dan ini menjadi bagian cukup menarik karena sebenarnya ketika kita bicara tentang matematika, maka tidak hanya diletakkan dalam bidang teknik, ternyata apa yang dia terapkan matematika itu, theory of equilibrium, dia terapkan di bidang ekonomi dan dia meraih Nobel di bidang ini. Dan sekarang teorinya cukup banyak digunakan dalam berbagai kajian-kajian ekonomi yang ada. Terus mana yang lebih dihargai? Ini menjadi menarik ya. Bangsa kita, orang Indonesia cenderung lebih menghargai teknik karena dianggap bahwa matematika itu tidak aplikatif, cenderung banyak teorinya, cenderung mempelajari hal-hal yang dianggap tidak penting, cenderung dianggap mempelajari hal-hal yang sifatnya hanya kajian, hanya di atas kertas gitu ya, tidak bisa diaplikasikan. Saya bisa memahami hal ini karena memang tidak sebagian besar orang di Indonesia tidak memahami apa itu pembelajaran matematika secara detail, dan ini menjadi bagian yang mesti kita kembangkan. Kemungkinan besar mainnya kurang jauh sehingga menganggap bahwa apa yang diketahuinya itu sudah yang paling benar, sudah paling lengkap, sudah paling yahut, dan menganggap itu yang sudah paling top, kemudian mengambil kesimpulan dan menyebarkannya pada orang lain. Menurut saya mari kita perbaiki pandangan ini, karena hal-hal yang kita bisa perbaiki ini bisa menolong generasi muda untuk belajar hal apa yang saya dapat dipelajari dari matematika.
bukan sekedar urusan teorinya, tetapi masuk ke bagian lebih dalam lagi, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan itu di dalam bidang-bidang yang berbeda nantinya. Dalam banyak hal, orang yang menekuni bidang matematika itu dianggap sebagai orang yang, mohon maaf, ya, tidak berguna. Karena dianggap ilmunya itu tidak bermanfaat, ilmunya rumit, dianggap ilmu tingkat 2, sulit dimengerti, sulit dipelajari, gitu ya. Tapi ternyata setelah dikuasai, tidak berguna, banyak teorinya seperti itu, sehingga orangnya pun dianggap orang yang tidak berguna, dianggap membuang-buang waktu, dianggap menyia-nyiakan hidupnya. Tapi ini sebenarnya gitu ya agak sedikit kontradiksi, karena pada saat sekolah gitu ya, mereka yang jago matematika lebih dihargai daripada yang jago menggambar. Mereka yang jagoan matematika lebih dihargai daripada mereka yang jago di dalam analisis ilmu sosial misalnya. Mereka yang jago matematika lebih mendapatkan banyak tepuk tangan gitu ya, dibandingkan mereka yang jago dalam hal olahraga misalnya. Dan ya, siswa yang jagoan matematika dianggap lebih cerdas, lebih pandai, lebih berprestasi, dianggap masa depannya cerah seperti itu. Padahal belum tentu dia piawai dalam bidang-bidang yang lain. Sehingga ini menimbulkan sebuah kontradiksi ketika anak itu menyukai matematika, dia jagoan matematika, ketika sekolah itu dia mendapatkan tepuk tangan, tetapi ketika dia memutuskan untuk menekuni matematika sebagai bidang yang dikembangkan menjadi bagian pekerjaannya, dia dicibir, yaitu dia tidak didukung, dia dianggap salah pilih jurusan dan sebagainya. Saya menyadari bahwa setiap bidang itu pasti punya kontribusi masing-masing, ya. Ada sumbangsih tertentu dalam setiap bidang, dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dalam perkembangan pemahaman akan manusia, pemahaman status sosial masyarakat, pemahaman dunia seni gitu ya. Setiap bidang itu punya kontribusi, dan setiap bidang sebenarnya saling terkait, saling melengkapi. Saya melihat tidak ada yang superior. Orang mengatakan matematika adalah ibu segala ilmu gitu ya. Ya mungkin itu karena ada banyak cabang yang menggunakan matematika, tetapi bukan itu tidak menunjukkan bahwa matematika adalah bidang superior. Dan sekali lagi ranahnya ada di ranah konseptual, ada di ranah aplikatif, dan keduanya saya melengkapi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi menjadi bagian yang sama-sama punya kontribusi di dalam pengembangan ilmu masing-masing. Tentu saja kehidupan kita di dunia modern sekarang ini, menikmati internet, menikmati komunikasi seluler tanpa batas, kira-kira begitu, itu juga ada kontribusi matematikanya gitu. Terus kenapa kita alih di dalam matematika? Ya karena mungkin gitu ya, pembelajaran matematika di negara kita ini belum tepat dan perlu ada sebuah reformasi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di tempat yang berbeda, topik yang berbeda, dengan semangat yang berbeda. Sampai jumpa.